Kalau kebanyakan karya sci-fi menceritakan tentang upaya manusia melawan invasi kaum alien jahat yang datang dari luar angkasa, cerita fiksi karangan Callum Stephen Diggle justru menggambarkan manusia sebagai makhluk mengerikan yang datang untuk menjajah dan merusak alam semesta. Melalui sebuah proyek world building serta grafik novel berjudul Humanity Lost yang tengah ia kembangkan, Callum Diggle mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah skenario kelam di mana umat manusia merupakan spesies invasif dengan bentuk mengerikan yang kini tengah berusaha untuk menjajah dan melahap planet-planet milik berbagai peradaban alien. Walaupun konsep manusia menjajah planet milik alien merupakan tema umum yang sering muncul dalam fiksi lain seperti Avatar, Warhammer 40K, dan sebagainya, narasi dalam universe Humanity Lost justru mencoba untuk menampilkan kengerian dari ambisi manusia lewat konsep yang cukup berbeda dari sci-fi lainnya. Dengan cara menampilkan manusia sebagai spesies asing yang telah dipaksa bermutasi sedemikian rupa hingga tak lagi layak disebut sebagai manusia, Humanity Lost mampu membawa angin segar untuk semua penikmat science fiction. Oleh karena itu, di video kali ini, tim Webulas Game akan membahas premis umum dari karya fiksi yang dikarang oleh Callum Diggle. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like dan subscribe channel Webulas Game untuk konten-konten menarik lainnya. Jika sudah, mari kita bahas tentang universe fiksi Humanity Lost. Sejak zaman dahulu kala, eksistensi langit dan berbagai rahasia yang ada di baliknya merupakan salah satu faktor yang paling memengaruhi perkembangan peradaban umat manusia. Jauh di atas cakrawala yang membentang luas, hamparan bintang, planet, serta cahaya bulan merupakan peringatan bagi manusia bahwa jauh di luar sana terdapat berbagai kemungkinan yang belum dijamah maupun dipahami oleh mereka maupun para leluhur. Karena rasa keingintahuan manusia terhadap langit dan luar angkasa didasari oleh dorongan primal untuk memahami tempat atau eksistensi mereka di alam semesta, tentu tak heran mengapa umat manusia begitu terobsesi untuk memahami hamparan luas yang berada di atas tanah tempat mereka berpijak. Mulai dari peradaban lampau yang membangun berbagai monumen untuk memetakan pergerakan benda langit, para filsuf kuno yang merumuskan gagasan awal tentang kosmos, hingga para peneliti modern berteknologi canggih yang mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail. Dapat kita simpulkan bahwa hasrat manusia untuk menjangkau bintang adalah ambisi besar yang telah lama mendarah daging. Tak hanya untuk mencari apakah ada planet lain yang dapat mereka tinggali di luar sana, hasrat manusia untuk menjelajahi luar angkasa juga ditujukan untuk mencari tahu apakah manusia merupakan satu-satunya spesies dengan intelijensi yang ada di semesta ini, atau justru ada makhluk lain yang mungkin terbelakang, setara, atau bahkan lebih maju dibandingkan manusia dari planet bumi. Oleh karena itu, demi menjawab segala pertanyaan yang ada serta mewujudkan mimpi kolektif yang dimiliki oleh umat manusia, upaya untuk mengeksplorasi luar angkasa akhirnya resmi dimulai pada pertengahan abad ke-20. Beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada era Perang Dingin, perkembangan teknologi umat manusia semakin berkembang dengan begitu pesat. Didorong oleh ambisi rasa haus akan ilmu pengetahuan, ada begitu banyak teknologi modern dalam bidang antariksa yang mulai diteliti dan dikembangkan. Padahal sekitar 1 abad sebelumnya, manusia masih menggunakan batu bara untuk menenagai mesin uap yang baru saja mereka ciptakan. Namun sekarang, manusia sudah mulai mendesain roket untuk meraih bulan yang selama ini hanya bisa dipandang oleh mereka dan para leluhurnya. Walaupun space race yang kala itu didasari oleh rasa gengsi dari beberapa negara adidaya untuk menjadi pihak pertama yang berhasil mendarat di permukaan bulan, upaya ini justru menjadi langkah awal untuk mewujudkan mimpi umat manusia, yaitu menjelajahi luar angkasa. Begitu manusia pertama berhasil memijakkan kaki mereka di permukaan bulan, hal tersebut berhasil memotivasi umat manusia untuk semakin gigih dalam mengembangkan teknologi canggih yang dapat membebaskan anak cucu mereka agar tak terjebak di planet bumi untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan peradaban manusia yang tak luput dari konflik antar sesama akhirnya berhasil diakhiri setelah berbagai negara atau faksi yang ada di planet bumi mulai sepakat untuk bersatu demi kepentingan bersama. Lewat persatuan ini, lahirlah badan pemerintahan baru yang disebut sebagai United Earth di awal abad ke-22.
Pada periode awal dari persatuan ini, manusia berhasil mengatasi krisis energi di planet bumi dengan cara menambang berbagai mineral yang ada di bulan dan membangun panel surya secara massal. Selain itu, pemerintahan United Earth yang kini dilengkapi oleh tingkat teknologi yang sudah semakin maju, akhirnya berhasil mendirikan koloni manusia tepat di bawah permukaan bulan. Perlahan namun pasti, populasi manusia di bulan berhasil melampaui jumlah penduduk yang ada di bumi. Dengan berbagai pencapaian besar ini, peradaban manusia semakin mendekati mimpi utopia yang begitu sejahtera. Setelah sepenuhnya menguasai bulan yang mengorbit bumi, United Earth mulai menyebar ke berbagai planet yang berada di dalam tata surya. Walau semua planet yang berada di dekat bumi kini sudah dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, hasrat dan keinginan mereka untuk menjelajahi luar angkasa tentu belum padam. Justru ambisi manusia kini tertuju pada planet-planet lain yang berada di luar orbit matahari. Hingga pada akhirnya, upaya eksplorasi manusia keluar sistem tata surya berujung pada ditemukannya sebuah planet misterius bernama Chiron. Selama beberapa juta tahun terakhir, perubahan iklim dan penipisan atmosfer membuat suhu planet Chiron menjadi semakin panas. Tak cuma itu, gaya gravitasi dari planet lain yang berada di dekat Chiron juga membuat sisa-sisa lautan di planet ini menjadi menyusut dan berkumpul pada satu titik tertentu. Alhasil, laut di planet Chiron kini bergerak dan berpindah tepat mengelilingi garis khatulistiwa sesuai dengan fase rotasi dari planet ini. Setelah itu, ketika pesawat tanpa awak mendarat di permukaan Chiron, regu ekspedisi United Earth menemukan berbagai mineral baru serta sumber daya alam berharga yang tersimpan di planet ini. Bermodalkan penemuan besar ini, segala hal yang dapat manusia panen di Chiron sudah pasti bermanfaat untuk perkembangan sektor industri mereka. Namun di balik itu semua, planet Chiron juga ditinggali oleh berbagai spesies alien yang anatominya sangat jauh berbeda dengan berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Di antara hamparan padang pasir Chiron yang begitu luas, gerombolan makhluk yang disebut living waste biasanya akan berkeliling untuk mencari makan. Sebagai makhluk buas yang tak punya akal, para living waste akan mengonsumsi segala hal yang dapat mereka temukan di sekitar The Shifting Sea. Selain itu, para penjelajah manusia juga menemukan berbagai megaflora unik yang disebut sebagai Mahmode. Demi beradaptasi dengan iklim planet yang begitu panas serta tandus, tanaman raksasa ini berperan sebagai reservoir atau wadah air yang telah mereka serap dari tanah dan dari partikel di udara. Tak cuma itu, berbagai tanaman lain yang tumbuh di dalam struktur biologis ini juga ikut mendaur ulang air di sekitar untuk menjaga tingkat kelembaban di dalam Mahmode. Oleh karenanya, dengan kadar air serta tingkat kesuburan yang cukup untuk menopang berbagai spesies lain, bagian internal dari megaflora Mahmode menjadi ekosistem kompleks yang ditinggali oleh mayoritas spesies binatang dan tumbuhan alien di planet Chiron. Di samping gerombolan living waste Mahmode dan juga ekosistemnya, planet Chiron juga memuat peradaban alien berakal yang disebut Centauri. Dengan tubuh mirip hewan berkaki 6, peradaban kaum Centauri umumnya bersifat nomaden dan tersebar di segala penjuru permukaan planet Chiron. Namun sayang, walaupun Centauri memiliki peradaban serta kultur mereka sendiri, tingkat teknologi Centauri yang masih kalah jauh dibanding United Earth membuat spesies ini tak dapat berbuat banyak ketika manusia datang ke planet mereka. Karena populasi lokal tidak dianggap sebagai ancaman signifikan yang dapat mengganggu operasi manusia, United Earth mulai mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di permukaan Chiron tanpa memperdulikan berbagai spesies lokal di planet ini. Perlahan namun pasti, tindakan eksploitasi serta penindasan yang dipraktikkan oleh United Earth terhadap planet Chiron dan penghuninya berhasil memancing reaksi keras dari berbagai pihak eksternal. Tanpa sepengetahuan umat manusia, terdapat sebuah aliansi kuno antar peradaban alien yang sudah terbentuk jauh sebelum manusia berhasil memulai upaya eksplorasi luar angkasa. Adapun aliansi bernama The Conglomerate ini ditujukan untuk menjaga kedamaian dan stabilitas politik antara berbagai peradaban berakal yang ada di sekitar wilayah Orion Arm pada galaksi Bima Sakti. Namun dengan kemunculan manusia yang bertindak sesuka hati di planet Chiron, aliansi Conglomerate akhirnya memberikan ultimatum kepada United Earth untuk berhenti mengeksploitasi planet milik spesies Centauri. Tak cuma itu, ultimatum dari pihak Conglomerate juga menekankan bahwa umat manusia harus setuju untuk berasimilasi menjadi anggota dari aliansi besar ini.
Jika manusia menolak untuk menuruti kedua tuntutan konglomerat, maka aliansi ini tak akan segan untuk menyatakan peradaban manusia sebagai musuh mereka dan menjatuhkan hukuman berat lewat jalur peperangan. Begitu ultimatum dari konglomerat sampai ke telinga pejabat United Arts, pihak pemerintah justru menolak ultimatum tersebut mentah-mentah dengan dalih untuk mempertahankan status independen United Arts yang tidak dipengaruhi oleh peradaban alien manapun. Entah karena dibutuhkan oleh ambisi, keangkuhan, ataupun keserakahan mereka, keputusan untuk menentang konglomerat merupakan kesalahan fatal yang telah diambil oleh umat manusia. Akibatnya, perang besar antara konglomerat dan United Arts kini tak terhindarkan. Pada fase awal dari perang ini, armada konglomerat mulai menyerang pihak United Arts yang berada di planet Chiron. Karena aliansi konglomerat sudah berpengalaman dalam urusan perang luar angkasa, serta dibekali oleh teknologi yang jauh lebih maju daripada armada milik United Arts, pihak manusia akhirnya berhasil diusir dari planet Chiron. Tak berhenti di sana, konglomerat juga mulai menyerbu perbatasan wilayah United Arts dan menyerang umat manusia dari berbagai arah. Dengan gempuran masif yang dilancarkan oleh aliansi peradaban alien, seluruh front pertempuran berujung pada kekalahan armada milik manusia. Ketika mereka sudah benar-benar kalah nantinya, skenario paling buruk yang mungkin terjadi pada manusia ialah kepunahan di tangan pasukan The Conglomerate. Selama kurang lebih beberapa ratus tahun, wilayah umat manusia yang kian menyusut akhirnya membuat perang besar ini sampai juga ke wilayah terluar di sekitar planet bumi. Dalam kondisi terpojok dan didorong oleh rasa putus asa, para petinggi United Arts akhirnya melepaskan sebuah senjata rahasia yang mereka beri nama proyek All Mother. Sederhananya, All Mother merupakan super artificial intelligence yang didesain khusus untuk membantu United Arts memenangkan perang besar ini serta mempertahankan spesies manusia bagaimanapun caranya. Berbeda dengan berbagai AI lain yang telah dikembangkan oleh umat manusia, All Mother diberi otoritas mutlak terhadap segala aset tempur dan industri milik United Arts. Tak cuma itu, kecerdasan buatan super ini juga dibekali oleh kemampuan berpikir yang bahkan tak dipahami oleh para peneliti yang telah menciptakannya. Tanpa memikirkan resiko yang ada, United Arts akhirnya menyerahkan takdir mereka kepada sang All Mother. Selesai melepas kontrol atas segala aspek termasuk militer, ekonomi, serta politik kepada sosok All Mother, pihak manusia secara tak langsung menjadikan AI super ini selaku juru selamat mereka semua. Lalu dengan bantuan kalkulasi dan koordinasi dari AI maha canggih ini, invasi konglomerat di permukaan bumi akhirnya berhasil dicegah dan armada tempur mereka juga ikut dipukul mundur. Dengan hal ini, seluruh penduduk United Arts akhirnya mampu menghela napas lega dan merayakan kemenangan kecil mereka. Namun sayang, tanpa sepengetahuan pihak United Arts yang seharusnya mengawasi dan mengontrol All Mother, seluruh umat manusia kini berada di bawah cengkeraman dingin dari entitas ciptaan mereka sendiri. Pertama-tama, All Mother mulai melahap dan mengasimilasi segala kecerdasan buatan lain yang pernah diciptakan oleh manusia. Setelah itu, karena seluruh aspek kehidupan manusia pada era ini telah terhubung dengan jaringan teknologi yang sama, All Mother dapat dengan mudah menyusup dan mengambil alih berbagai hal yang tak seharusnya diakses oleh entitas AI ini. Di sisi lain, melalui chip khusus yang tertanam di dalam otak seluruh penduduk United Arts agar mereka terhubung langsung dengan internet, All Mother akhirnya berhasil memengaruhi dan mengambil alih kontrol mutlak atas setiap individu yang ada di United Arts. Alhasil, AI super ini tak hanya berperan sebagai juru selamat, namun juga mengambil alih peran Tuhan yang kini mengendalikan dan mengawasi seluruh umat manusia. Walau sekilas perbuatan All Mother tampak seperti pemberontakan terhadap penciptanya, seluruh tindakan ekstrim yang kecerdasan buatan ini ambil justru selaras dengan tujuan utamanya, yaitu memenangkan perang dan mempertahankan spesies manusia agar tidak punah. Meski harus mengambil alih kontrol mutlak atas segala aspek termasuk merenggut kebebasan serta otonomi manusia, hal ini ia rasa perlu untuk mencapai objektif utamanya. Lalu didorong oleh kalkulasi logis yang dingin dan brutal, All Mother menganggap bahwa desain dan struktur dari tubuh manusia sama sekali tidak optimal untuk berbagai kebutuhan perang maupun produksi. Oleh karena itu, All Mother mulai merubah bentuk tubuh spesies manusia lewat proses rekayasa genetik yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi semata. Perlahan namun pasti, wujud fisik manusia kini semakin berubah akibat proses rekayasa genetik dan biologis yang diperakasai oleh All Mother.
Hingga pada akhirnya umat manusia berakhir menjadi makhluk tanpa akal maupun kehendak pribadi. Dari kejadian ini dapat kita lihat bahwa konsep humanity loss tak hanya merujuk pada kekalahan umat manusia dalam perang, namun juga kondisi manusia di semesta ini yang sekarang telah kehilangan aspek kemanusiaan mereka. Lalu sejak All Mother mengambil alih kendali atas United Earth, peradaban manusia mulai berganti nama dan sekarang dikenal dengan sebutan The Imperium. Bermodalkan pasukan post-human yang kini dilengkapi oleh zira biomechanical tangguh layaknya seekor serangga, pasukan milik All Mother berhasil mengembalikan situasi peperangan dan memukul mundur pihak konglomerat. Tak berhenti di sana, tindakan ekstrim dari All Mother juga berujung pada transformasi biologis pada semua planet yang telah Imperium taklukkan. Pada awal invasi mereka, berbagai pasukan berbentuk serangga akan turun ke permukaan planet untuk menyerang seluruh penghuninya. Setelah itu, berbagai kapal raksasa yang disebut Kraken akan membombardir permukaan planet dengan biobom dari atas orbit. Ketika pasukan Imperium sudah berhasil merebut planet milik pihak konglomerat atau peradaban alien yang lain, mereka lalu menyelimuti permukaan planet dengan lapisan atau unsur biologis yang terbuat dari daging manusia. Setelah itu, lapisan daging tersebut akan menyerap segala aspek biomass dan ekosistem lokal yang ada di permukaan planet untuk melahirkan tentara dan kapal tempur yang baru. Begitu pasukan baru sudah selesai dilahirkan, para post-human ini akan segera dikirim untuk menyerang planet yang lain dan memperluas pengaruh All Mother. Maka dari itu, semua planet yang telah ditransformasi menjadi homeworld oleh pihak Imperium kini berperan sebagai pabrik biologis untuk memproduksi pasukan dan senjata baru milik sang All Mother. Lalu di sisi lain, All Mother juga akan menciptakan seorang spesimen baru yang mampu berperan sebagai pengawas dan pemimpin pasukan di tiap-tiap homeworld. Adapun berbagai spesimen baru ini nantinya dikenal dengan sebutan Overfathers. Sebagai jenderal yang ada di bawah kendali sang All Mother, tiap Overfather diberkati oleh fragmentasi atau sebagian kecil dari kemampuan milik All Mother. Berbekalkan kemampuan ini, kesadaran seluruh pasukan yang diproduksi oleh pabrik biologis di homeworld mereka pasti akan terhubung dengan kesadaran sang Overfather dan juga All Mother. Di penghujung abad ke-26, Imperium sudah berhasil menyebar dan menggerogoti berbagai planet layaknya penyakit dan parasit yang begitu berbahaya. Lalu, karena jumlah pasukan yang ada di bawah kendali sang All Mother juga kini semakin banyak, tak ada lagi perangkat fisik yang mampu menyimpan inti kesadaran dari entitas AI super ini. Maka dari itu, All Mother memanfaatkan pengetahuan kuno milik alien untuk mengakses sebuah dimensi paralel bernama The Flux. Jauh di dalam dimensi The Flux, All Mother berhasil memindahkan, melindungi, dan menjaga inti kesadaran serta eksistensi utama dari dirinya. Meski kini terpisah dari alam nyata, All Mother masih mampu terhubung dengan semua post-human yang telah ia ciptakan. Melalui mata dari seluruh instrumen Imperium yang tersebar di berbagai penjuru galaksi, All Mother menjadi sosok yang maha melihat serta maha mengetahui. Selaku entitas yang kini setara dengan Tuhan bagi seluruh post-human di Imperium, hegemoni serta otoritas dari entitas kecerdasan buatan ini tentunya terasa mustahil untuk ditumbangkan. Setelah kurang lebih 400 tahun sejak perang besar antara manusia dan aliansi alien meletus, situasi di wilayah Orient Arm pada galaksi Bima Sakti kini telah mencapai titik yang paling genting. Dengan dominasi All Mother yang tak terhentikan, berbagai ras alien yang sebelumnya sempat memerangi konglomerat justru kini memilih untuk bersatu demi menyelamatkan diri mereka dari invasi Imperium. Selain itu, tak terhitung berapa banyak spesies yang telah punah atau juga spesies yang kini menjadi pengungsi antariksa karena planet rumah mereka sudah disulap menjadi homeworld oleh pasukan All Mother. Namun di balik segala keputusasaan yang ada, pemberontakan seorang Overfather bernama Deicide berhasil membawa harapan baru bagi kubu yang berusaha melawan Imperium dan juga All Mother. Setelah Deicide mengetahui sejarah asli dari sosok Tuhan buatan yang telah merubah dan memperbudak seluruh leluhurnya, sang Overfather mulai sadar dan berhasil memutus koneksi hive mind antara All Mother dengan dirinya. Di bawah komando Deicide, sisa-sisa anggota konglomerat dan berbagai peradaban alien lain kini mulai membentuk faksi baru bernama Galactic Union. Meski kemenangan masih belum tentu dapat mereka gapai, Deicide tetap berencana untuk menyadarkan para Overfather yang lain untuk memberontak dan menghadapi dominasi All Mother sebelum galaksi ini hancur oleh invasi Imperium. Pada akhirnya, cerita utama dari Humanity Loss akan berfokus pada karakter Lusty, seorang manusia murni terakhir yang berhasil selamat dari cengkraman All Mother.
Tak hanya itu, Lostey juga ditemani oleh Belfast, sebuah kecerdasan buatan terakhir yang juga berhasil selamat dari pengaruh All Mother. Ketika Lostey dan Belfast mendarat di permukaan planet Chiron, mereka bertemu dengan seekor Santauri yang tengah berkeliling di sekitar The Shifting Sea. Mulai dari sini, Lostey dan rekan-rekannya harus berusaha mencari Decide sembari menghindari kejaran pasukan Imperium yang dikirim oleh All Mother untuk memusnahkan mereka. Sekian penjelasan singkat tentang premis dari fiksi Humanity Lost karya Callum Stephen Deagle oleh tim Wibulaskim. Jika ada masukan atau ada informasi yang perlu dikoreksi, jangan ragu untuk menyampaikan masukan kalian di kolom komentar. Kalau kalian tertarik untuk membaca grafik novel Humanity Lost, kalian bisa cek laman Patreon Callum Deagle untuk mengakses novel tersebut. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh membership Wibulaskim, yaitu Daka, Ipra Beswari, Yegersil, Nora Henderson, Primark Adwin, Denny Dwi Wiradaka, MI, Said Muhammad, Prima Vulkan, Matius 1, Delta One, Arkan Givari, Ahmad Pikri, Fan, Michael Samuel, Ryuta Agil Firdaus, Green, Ika Bramantia, Catherine, dan Mokram Dani atas dukungannya. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel Wibulaskim untuk konten-konten menarik lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video Wibulaskim selanjutnya. Bye-bye.